Pernah nggak kamu ngalamin baru 15 hari gajian kok udah habis? Mana masih lama lagi gajian? Duh, pusing. Kadang rasanya kayak baru kemarin duit masuk. Hari ini dompet sudah menipis kayak kulit lumpia. Tenang, kamu bukan satu-satunya kok. Banyak orang ngerasain hal yang sama. Dari anak kos, pekerja kantoran, sampai yang kerja freelance. Kenapa sih uang bisa cepet banget habis? Padahal gaji terasa besar di awal. Tapi pelan-pelan hilang kayak ditelan bumi. Nah, gue kasih trik ya. Cara memanajemen uang dengan baik, biar uang kamu nggak kabur begitu saja di pertengahan bulan. Catat pengeluaran dan pemasukan. Terkadang nih, kita nggak sadar, udah ngeluarin banyak uang untuk beli barang murah, tapi hampir setiap hari. Orang biasanya cuma fokus ke pengeluaran besar kayak bayar kos, bayar listrik, cicilan. Tapi lupa kalau pengeluaran kecil yang berulang itu ibarat lubang kecil di kapal. Kecil sih, tapi kalau dibiarkan terus, lambat laun bisa bikin kapal tenggelam. Contohnya, buat yang merokok. Kita ambil harga rokok standar 15.000. Rata-rata orang Indonesia sehari bisa habis 1-2 bungkus. Kalau dihitung, seminggu bisa habis 7 bungkus. Itu sama dengan 105.000 per minggu. Kalau sebulan, sekitar 420.000. Itu baru satu kebiasaan kecil. Belum lagi beli kopi kekinian 20.000 setiap berangkat kerja, jajan gorengan sore-sore, beli air mineral botolan, top up game 10.000 tapi 5 kali sehari. Kelihatannya kecil, tapi totalnya gede. Makanya, kamu harus mulai mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Catat sekecil apapun, karena begitu kamu melihat angka nyata di depan mata, kamu bakal kaget sendiri. Lah, kok segini banyak cuma buat jajan? Dengan mencatat, kamu bisa melihat pola borosmu. Kamu bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan. Kamu bisa pisahkan mana pengeluaran yang sebenarnya penting dan mana yang hanya biar senang sesaat. Mulai atur keuangan. Setelah kamu menemukan total kebutuhanmu, baru kamu bisa mulai bikin pembagian uang yang benar. Misal, gaji kamu 5 juta. Pengeluaran wajib 3 juta, kayak bayar kos, transport, makan, sabun-sabunan, dan lainnya. Sisa 2 juta nih. Biasanya orang mikir, lumayan, masih 2 juta, bisa foya-foya dikit. Ini nih jebakannya. Jangan langsung kepikiran beli baju branded, skincare mahal, atau makan di restoran fancy. Kamu harus bagi 2 juta ini dengan pola yang jelas. Misalnya, 1 juta untuk tabungan jangka panjang. Banyak pilihannya, emas, reksadana pasar uang, obligasi, atau saham. Tabungan itu bukan cuma numpuk uang, tapi mempersiapkan masa depan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi setahun ke depan. Lalu sisa 1 juta bagi lagi jadi 2. 800.000 untuk dana darurat. Ini penting banget. Bayangin motor kamu tiba-tiba rusak, atau kamu sakit dan butuh beli obat. Dengan dana darurat, kamu nggak perlu minjem uang ke orang lain. Kamu juga lebih tenang secara mental, karena tahu ada bantalan keamanan. Nah, 200.000 sisanya boleh kamu pakai buat hiburan, nongkrong, nonton film, beli barang kecil-kecilan. Hidup juga harus dinikmati, bro. Yang penting terukur dan tidak mengambil jatah pos lain. Pikir dengan matang sebelum membeli. Ini bagian yang paling sering bikin orang gagal dalam mengatur keuangan. Cara pikir. Pola pikir itu penentu. Mau uang kamu besar atau kecil, kalau cara mikirnya salah, tetap aja uangnya bocor. Misalnya, ada baju bagus, murah pula, 300.000. Kamu bilang dalam hati, ambil dari dana darurat nggak apa-apa kali ya? Besok-besok juga bisa diganti. Ini kesalahan fatal. Dana darurat bukan tabungan main-main. Begitu kamu mulai pakai tanpa alasan penting, perlahan-lahan batasnya makin longgar, dan akhirnya habis tanpa sisa. Ingat, manusia punya keinginan yang nggak ada habisnya. Hari ini pengen baju, besok pengen sepatu, minggu depan pengen HP baru. Kalau semuanya dituruti, ya sudah pasti uangmu habis terus. Coba ubah cara mikirmu setiap mau beli barang. Apa barang ini benar-benar perlu? Apa manfaat jangka panjangnya? Apa aku bisa tetap hidup tanpa beli ini? Duit segini bisa buat makan berapa hari? Saat kamu mulai bertanya hal-hal itu, nafsu belanjamu akan berkurang, dan keputusanmu jadi lebih rasional. Itulah beberapa cara untuk mengatur keuangan supaya dompetmu gak bolong terus.
Ingat, mengatur uang itu bukan cuma soal angka, tapi soal kebiasaan dan kedisiplinan. Butuh waktu, tapi hasilnya besar. Tapi bang, aku udah berkeluarga, pengeluaranku lebih banyak, beda dari yang masih single. Tenang, kalau mau gue buatin video khusus cara mengatur keuangan untuk yang sudah berkeluarga, dari pembagian gaji, tabungan anak, sampai strategi hemat rumah tangga. Tinggal komen ya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.